Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini membahas surah Al-Maidah ayat ke-18. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, kita akan membaca ayat ke-18 dari surah ke-5 Al-Quran berbunyi sebagai berikut, sebagaimana yang ditampilkan di layar kaca Anda. Nah, memang apa yang ditampilkan ini tidak seluruhnya ya dari ayat ke-18 itu. Tetapi kami hanya menampilkan 3 kalimat pertama, ya 3-4 kalimat pertama saja ya. Nah, kalau kita membaca kalimat ini, kita dapat semacam merekonstruksi ya. Jadi kurang lebih dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ya, mereka mengatakan ya, entah itu kepada Muhammad atau juga kepada pengikut Muhammad, bahwa diri mereka itu adalah anak Allah dan juga kekasih Allah. Nah, jadi pernyataan orang Yahudi dan orang Nasrani ini didengar oleh Allah. Nah, dari situlah muncul tanggapan Allah. Jadi Allah mau menggunakan Muhammad supaya menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan ini menjadi bahan pengajaran Muhammad kepada para pengikutnya. Ya, nah, jadi eh, tampak ya kita dapat menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala sepertinya alergi dengan istilah anak Allah dan juga kekasih Allah yang kerap dilontarkan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Bagi Allah Subhanahu wa taala, gelar anak Allah dan juga kekasih Allah itu membuat orang Kristen dan Nasrani itu luput dari dosa, luput dari siksa. Ya, itu. Karena itu. Jadi artinya gelar anak Allah dan kekasih Allah ini merupakan status istimewa yang membuat orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak bisa berdosa dan juga tidak akan disiksa. Ya. Nah, padahal uh, gelar ya anak Allah dan itu merupakan gelar yang menggambarkan relasi Allah dengan umat. Ya. Jadi dalam tradisi Yahudi dan Kristen, relasi antara Allah dengan umat itu tidak hanya sebatas Allah dan umat saja. Ada banyak gelar lain yang hendak menggambarkan relasi tersebut. Misalnya, raja dan warga, gembala dan domba, suami dan istri, bapak dan anak, guru dan murid. Ya, masih banyak lagi. Selain itu juga ada penggambaran relasi persahabatan, relasi pacaran, ya, bahwa Allah itu pokok anggur dan umatnya itu adalah ranting-rantingnya. Ada banyak metafora yang hendak menggambarkan relasi tersebut. Tetapi kesannya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan gelar-gelar tersebut, ya. Allah memahami gelar-gelar tersebut seakan-akan orang Yahudi dan orang Nasrani ini begitu istimewa. Jadi di sini tampak bahwa gelar-gelar itu membuat orang Yahudi dan Nasrani itu luput dari dosa dan siksa. Padahal tidaklah demikian. Jadi di sini sudah kelihatan Allah itu gagal paham. Nah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala terlihat jelas gagal paham, ya, bahwa gelar istimewa tidak membuat orang Yahudi dan Nasrani luput dari dosa dan siksa. Ini diakui sendiri oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sebagaimana yang
terekam dalam kitab Mazmur misalnya, baiklah bagiku bila aku disiksa, dengan demikian aku belajar memahami ketetapanmu. Nah, ini ungkapan pemazmur, malah dia ingin disiksa oleh Allah tentunya, karena dengan demikian dia bisa belajar memahami. Jadi bahwa dia adalah anak Allah, kekasih Allah, bukan berarti dia luput dari dosa dan siksa. Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal paham. Ya, meski berdosa dan mendapat siksa, orang Yahudi dan Nasrani dia tetap sadar akan gelar istimewanya. Dia tidak malah kecewa, dia tidak malah marah. Saya kan anak Allah. Kok kenapa saya disiksa? Tidak. Dia sadar akan hal itu. Nah, ini bisa kita baca dalam beberapa kutip ayat kitab suci, misalnya dari Ayub, ya. Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Gitu. Atau misalnya dari kitab Wahyu, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Nah, ini kata-kata Allah, ya. Atau misalnya dari kitab Mazmur, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Atau dalam kitab Ibrani, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini tampak jelas bahwa ya, sekalipun mendapat dosa dan mendapat siksa, orang Yahudi dan Nasrani tetap sadar dia itu adalah anak Allah. Dia itu adalah kekasih Allah, ya. Nah, jadi di sini tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gagal paham. Menjadi pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal paham? Ya, tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka gelar istimewa, tidak suka gelar anak Allah dan kekasih Allah, ya. Kenapa Allah tidak suka? Dia cemburu, dia iri hati, ya. Dia tidak bisa membuat gelar itu untuk pengikutnya Muhammad, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa terancam. Jadi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan kepada pengikut Muhammad bahwa kami ini adalah anak Allah, bahwa kami ini adalah kekasih Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia takut, ya. Jangan-jangan nanti pengikut Muhammad meninggalkan dia dan mereka masuk ke orang Kristen, orang Yahudi. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan penegasan, ya. Katakanlah, nah, penegasan itu sangat menarik, ya, sangat menarik, ya. Di situ dikatakan, sebaliknya kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, ini merupakan perkataan siapa sebenarnya? Ya. Apakah ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Jibril, atau jangan-jangan ini merupakan kata-kata Muhammad yang dia jual sebagai wahyu Allah, ya. Kita gunakan saja logika kita, ya. Itu kan wahyu Allah itu disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Jadi kalau seandainya, ya, ini dikatakan kata-kata kalimat ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti Allah ada dua. Dia, kata dia yang artinya juga adalah Allah, itu merujuk kepada Allah yang lain. Tetapi jika dikatakan itu Jibril dan Muhammad, maka ini merupakan kata-kata Jibril dan atau kata-kata Muhammad. Jadi di sini ada ketidakjelasan, sehingga haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah
studi kita tentang surah Al-Maidah ayat ke-18. Sekian dan terima kasih.